kosong yang sudah lama ditinggalkan. Catnya terkelupas, kaca jendela pecah, dan pintunya terkunci dengan rantai berkarat. Warga sekitar menyebut rumah itu, rumah mutilasi, karena legenda kelam yang menyelimutinya. Puluhan tahun lalu, pemilik rumah itu, seorang pria pendiam, ditemukan tewas secara mengenaskan. Tubuhnya tidak utuh, berserakan di beberapa ruangan. Anehnya, polisi tidak pernah berhasil menemukan pelakunya. Yang lebih aneh lagi, setiap kali ada orang menempati rumah itu, mereka selalu pergi dengan alasan dihantui mimpi buruk tentang tubuh terpotong-potong. Suatu malam, sekelompok pemuda iseng memutuskan masuk ke rumah itu untuk membuktikan kebenaran. Mereka membawa senter dan kamera. Saat pertama kali masuk, bau anyir langsung menusuk hidung. Di ruang tamu, mereka menemukan noda merah tua di lantai, seolah tidak pernah hilang meski sudah bertahun-tahun. Saat salah satu dari mereka mencoba menyinari dinding, tampak goresan tulisan samar. Potong, potong, potong. Ketegangan makin menjadi saat salah satu pintu kamar terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Mereka masuk, dan di dalamnya terdapat lemari tua. Saat lemari itu didorong, terdengar benda jatuh dari atas, ternyata sebuah gergaji berkarat dengan bercak merah. Salah satu pemuda gemetar, ini masih ada bekas darahnya. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, tapi banyak, seperti orang berjalan terseok-seok. Saat mereka menoleh, terlihat sosok bayangan gelap dengan tubuh terpotong, ada yang tanpa kepala, ada yang berjalan hanya dengan separuh badan. Sosok-sosok itu bergerak mendekat, sambil bergumam lirih. Kami, belum utuh, kembalikan bagian kami. Senter mereka tiba-tiba padam, dan hanya tersisa kegelapan serta suara jeritan panjang. Keesokan paginya, warga menemukan kamera mereka di depan rumah kosong itu. Rekamannya menampilkan detik-detik terakhir, lampu senter bergoyang cepat, jeritan panik, lalu gambar terakhir memperlihatkan sebuah kepala tanpa tubuh yang menatap lensa kamera dan tersenyum. Mau saya teruskan ceritanya jadi investigasi polisi yang mencoba mengungkap misteri rumah mutilasi itu? Atau lebih suka dibiarkan jadi legenda horor yang menggantung? Anda bilang, lanjutkan. ChatGPT bilang, baik, saya lanjutkan dengan versi investigasi polisi setelah tragedi di rumah mutilasi. Misteri rumah mutilasi, investigasi polisi. Beberapa hari setelah penemuan kamera di depan rumah kosong itu, kasusnya menjadi heboh. Warga mendesak polisi untuk turun tangan karena sudah terlalu banyak korban hilang. Kasus ini akhirnya ditangani oleh Komisaris Arif, seorang polisi senior yang terkenal skeptis pada hal gaib. Baginya, semua pasti ada penjelasan logis. Bersama tim forensik, ia memasuki rumah itu siang hari. Awalnya, rumah terlihat biasa saja. Namun, tim menemukan bekas coretan di dinding yang jika disusun membentuk peta ruangan. Ada tanda X besar di bawah lantai ruang tamu. Setelah digali, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua terdiam. Potongan tulang manusia yang sudah lama membusuk, namun jumlahnya tidak lengkap, seolah bagian tubuh itu benar-benar hilang. Di laporan forensik tertulis, setidaknya ada 5 individu berbeda, semua tanpa kepala. Malamnya, Komisaris Arif memeriksa rekaman kamera korban. Saat wajah kepala tanpa tubuh muncul, ia berhenti memutar. Dadanya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ia mengenali wajah itu. Itu wajah Darmawan, pria pendiam yang dulu dilaporkan tewas secara mutilasi di rumah itu. Merasa ada yang janggal, Arif menelusuri arsip lama. Ia menemukan fakta mengejutkan, Darmawan sebenarnya tidak punya catatan kematian resmi. Jasad utuhnya tidak pernah ditemukan. Hanya potongan tubuh yang diyakini miliknya. Beberapa warga tua mengaku bahwa Darmawan dulu terobsesi dengan ilmu hitam. Ia percaya bahwa dengan memisahkan tubuh manusia, ia bisa memanggil roh dan menjadi abadi. Namun, ritual itu gagal. Tubuh-tubuh korban malah terikat di rumah itu sebagai arwah penasaran. Komisaris Arif akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah itu sendirian, membawa kitab doa dan senjata api sebagai jaga-jaga. Saat ia melangkah ke ruang tamu, jam tangannya menunjuk pukul 1.13, waktu yang sama saat korban-korban sebelumnya lenyap. Suara berbisik mulai terdengar, kembalikan bagian kami. Dari kegelapan, sosok Darmawan muncul, wajahnya pucat, tubuhnya berlumuran darah, namun matanya penuh kebencian. Selamat datang, komisaris, katanya dengan suara parau. Sekarang, kau yang akan melengkapi tubuh kami.